Ragam jenis investasi kini bisa menjadi pilihan masyarakat, tapi untuk berinvestasi juga harus berhati-hati supaya tidak terjebak dengan investasi bodong nih Mira. Nah, ini bagaimana caranya untuk memulai investasi atau trading yang aman? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ellen Mai, founder dan CEO M-Trade. Selamat pagi Mbak Ellen. Selamat pagi. Ya, Mbak Ellen sebagai praktisi trading, hal apa yang pertama kali harus dipahami masyarakat ketika ingin memulai investasi melalui aplikasi trading? Hal pertama yang harus dipahami oleh masyarakat tentang investasi dan juga trading, bahwa sebenarnya trading dan investasi itu tidak bisa menghasilkan satu return yang tetap. Jadi kalau misalkan teman-teman ada investasi di deposito, teman-teman dapat bunga tetap, teman-teman kalau di obligasi, teman-teman juga dapat return yang lebih tetap ya. Tapi kalau yang namanya investasi dalam bentuk trading, baik itu saham, kripto, forex maupun apapun jenisnya, itu nggak bisa yang namanya income tetap. Jadi kalau seandainya teman-teman mau tahu tentang investasi bodong, sebenarnya ciri-cirinya tuh nomor satu banget, mereka akan menawarkan untuk income yang tetap. Dan ini banyak sekali korbannya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang dalam berinvestasi tuh nggak mau repot, nggak mau pusing dalam belajar untuk memanage risiko, sehingga maunya dapat kepastian. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari investasi bodong yang saat ini banyak sekali yang berkedok sebagai dengan robot trading adalah dengan MLM ya. Jadi seperti tadi yang sempat dipaparkan, jadi untuk member get member, member di awal dapat banyak dan berlapis sampai member yang terakhir dapat lebih sedikit gitu. Nah, ini yang banyak orang sebenarnya yang cukup mengagetkan saya adalah mereka tuh tahu bahwa ini ponzi, mereka tuh tahu bahwa ini tuh scam, cuman mereka tetap melakukan itu. Jadi istilah kata tuh tetap mau dijadikan korban dalam tanda kutip gitu, tetap mau mengikuti. Kenapa? Nggak apa-apa kok, kan saya dapat return tetap. Nanti kalau udah untung, sebagian saya ambil keuntungannya, kemudian keluar. Nah, tapi kan kasihan yang di bawah-bawah. Biasanya yang akan jadi korban dan nggak pernah merasakan keuntungan adalah member-member yang terakhir masuk begitu. Nah, jadi di sini memang teman-teman semuanya kita perlu banyak edukasi juga supaya teman-teman semuanya untuk investor retail ini mereka paham bahwa yang namanya investasi itu tidak ada return tetap, dan kalau sudah skemanya MLM, member get member, pasti itu scam. Oke, baik. Tadi Mbak Ellen sudah menjelaskan bahwa salah satu investasi yang bodong cirinya adalah return yang tetap. Terus juga sempat disebutkan adanya tadi robot trading. Sebetulnya seperti apa itu robot trading, Mbak Ellen? Ya, jadi istilah kata robot trading sendiri ini sebenarnya merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan screening baik saham, kripto maupun forex untuk menentukan level dan jual. Nah, kami sendiri pun dari M-Trade kita juga mengembangkan robot trading tapi tidak dijual keluar. Untuk robot trading yang kita gunakan saat ini tuh benar-benar untuk kita filtering sendiri, untuk kita gunakan secara internal. Nah, yang sekarang terjadi di luar, yang banyak atau marak terjadi di luar adalah scam yang menggunakan kedok robot trading itu sendiri. Kita sempat mengenal beberapa waktu yang lalu sebelum marak scam dengan kedok robot trading, scam itu adalah kedoknya dengan jual beli emas. Jual beli emas itu lebih mudah. Tapi karena yang jual beli emas, orang-orang sudah mulai tahu, oh ini scam, dan banyak yang istilah kata tuh jijik mau ikut takut, mereka pakai cara yang baru. Nah, ini robot trading udah banyak ketahuan, udah banyak yang ketangkap. Mungkin nanti mereka akan bikin scam lagi dengan kedok yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya mindsetnya tetap sama. Kalau saya lihat polanya tuh tetap sama. Yang pertama, menawarkan return tetap, janji return, dan berlapis itu tadi, member get member. Apapun kedoknya sebenarnya, kalau misalkan skemanya return tetap dan member get member, itu sudah hampir bisa dipastikan 99% itu adalah scam. Oke, baik Mbak Ellen, untuk terakhir tips kepada masyarakat untuk memulai investasi di bursa pasar ataupun saham dan sebagainya. Silakan Mbak Ellen. Ya, jadi tips untuk investasi adalah teman-teman semuanya pasti menyadari akan adanya risiko, dan teman-teman harus tahu bahwa investasi itu butuh proses, investasi itu butuh waktu, sehingga jangan tergiur dengan return cepat. Ya, dalam investasi
legal pun seperti misalnya pasar saham dan juga capital market, reksadana atau obligasi yang lainnya, hati-hati juga dengan tawaran return yang tinggi. Padahal ini legal gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang mendapatkan iming-iming dari sales, misalkan oh ini tuh bisa untung banyak loh, untung banyak loh. Ingat-ingat meskipun ini legal, teman-teman juga harus tahu bahwa pasar saham kemudian reksadana pun juga berfluktuasi. Jadi tips yang terpenting adalah bekali dengan ilmu dan berinvestasilah sejumlah uang yang teman-teman siap dengan resikonya. Jadi jangan hanya siap dengan keuntungan saja, tapi siap dengan resikonya juga. Baik, terima kasih Mbak Ellen Mai atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.